إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio, pekerja televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pembahasan kita masih pada adab-adab ketika kita menghadapi orang yang akan meninggal, kemudian dia meninggal dan apa yang harus kita lakukan. Dan telah dibahas pada pertemuan yang lalu tentang hadis talqin, yaitu perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang hadir tatkala ada saudaranya atau temannya atau seorang muslim dalam keadaan sakratul maut. Kita dianjurkan atau diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mentalqin, yakni untuk mengajarkan kepadanya yaitu kalimat la ilaha illallah. Talqinu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah ya orang-orang yang akan meninggal di antara kalian untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh seseorang atau orang yang masih hidup tatkala seorang telah meninggal, ya, baru meninggal, apa yang dia lakukan? Di antaranya adalah dengan menutup matanya apabila matanya terbuka. Karena ruh manusia itu ketika dicabut oleh malakul maut, oleh malaikat maut, maka dia mata ini memandang ruh tersebut, mengikuti keluarnya dan jalannya ruh itu. Oleh karena itu, seorang yang hadir ketika saudaranya meninggal, ya, itu hendaknya dia menutup kedua mata orang yang meninggal tersebut. Tentu itu jika matanya terbuka, karena terkadang kita jumpai juga ada orang meninggal dan matanya tidak terbuka, tertutup matanya, ya, tertutup matanya. Nah, ini yang dimaksud oleh pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, yaitu bagi mereka yang matanya terbuka tatkala meninggal. Dan bab yang kita bahas pada pertemuan yang lalu itu bab yang ke-152, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, babu ma yaquluhu ba'da taghmid al-mayyit. Bab tentang apa yang seyogianya seorang mengucapkan tatkala atau setelah dia menutup mata orang yang meninggal. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu. Rasulullah SAW masuk menemui, yakni ke tempatnya Abu Salamah radhiyallahu anhu, wa qad syaqqa basaruhu, ketika beliau meninggal itu matanya terbuka. Mata Abu Salamah terbuka. Fa'aghmadahu
sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dan melihat bahwa Abu Salamah telah meninggal dan matanya masih terbuka, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menutup mata Abu Salamah. Tsumma qala, lalu beliau berdoa, ya. Beliau bersabda, yang nanti juga ada doa beliau ketika selesai menutup mata dari Abu Salamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruha idza qubid", sesungguhnya ruh itu jika dicabut, yakni oleh malakul maut, tabi'ahu al-basar, maka mata mengikuti, ya, ruh tersebut. Mata ini memandang ke ruh tersebut. Fadajja nasu min ahlihi, maka kemudian keluarga Abu Salamah radhiyallahu anhu menangis ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "La tad'u ala anfusikum illa bi khairin." Jangan kalian mendoakan keburukan atas diri kalian. Jika kalian berdoa, hendaklah berdoa yang baik, yakni memohon pada Allah Ta'ala kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena sungguhnya para malaikat itu mengamini apa yang kalian ucapkan. Tsumma qala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang berdoa, "Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah derajatnya sehingga dia bertemu dengan mereka orang-orang yang telah mendahului beliau dalam kematian." Ya, supaya Abu Salamah bertemu dengan atau dikumpulkan dengan orang-orang yang beriman yang telah meninggal terlebih dahulu. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan ya Allah, jadilah engkau sebagai pengganti, yakni yang akan menanggung orang-orang yang ditinggalkannya, ya, dari keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, dan ampunilah kami juga untuk beliau, wahai Rabbul Alamin. Wafsah lahu fi qabri, dan luaskanlah, lapangkanlah Abu Salamah dalam kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan berilah cahaya kepada beliau di dalam kuburnya. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Dan hadis ini tentu banyak sekali memberikan pelajaran kepada kita. Adapun penjelasan dan keterangan sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Sini ada beberapa pelajaran yang kita mengambil dari apa yang terjadi, ya, dengan wafatnya Abu Salamah radhiyallahu anhu, yang mana beliau adalah sebagai saudara susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwa apabila seorang meninggal, ketika dicabut nyawanya, maka pada umumnya terbuka mata orang yang meninggal itu. Nah, kita dianjurkan bagi yang hidup, yang ada di sekeliling orang meninggal itu, supaya menutupi mata si mayat tersebut. Jangan biarkan matanya terbuka, tapi biarkan matanya tertutup. Ya, maka kalau ada mata jenazah yang terbuka itu hendaknya ditutup. Kemudian, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ruh. Yang mana ruh ini sesuatu yang tidak kita ketahui. Ruh itu ada bersama kita, tidur bareng, makan bareng, ya, pergi juga bareng, dan seterusnya.
Namun kita tidak mengetahui tentang ruh itu. Ketika sekelompok orang dari orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya kepada beliau tentang ruh, maka Allah turunkan firman-Nya, Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, maka katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku, urusan Rabbku. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia tidak mengetahui tentang ruh. Nah, ketika seorang meninggal, kita diberitahukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mata itu terbuka karena melihat jalannya ruh itu. Ya. Ketika ruh keluar dari jasadnya, mata ini mengikuti jalannya, keluarnya ruh tersebut. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, yaitu anjuran untuk mendoakan orang yang meninggal dan keluarga yang ditinggal mati oleh orang tersebut. Orang yang kena musibah kematian, dia dalam keadaan sedih, dia dalam keadaan susah, maka kita dianjurkan untuk menghibur orang yang meninggal itu. Makanya ada istilah takziah, ya. Kita datang ke orang yang meninggal, keluarganya, untuk menghiburnya, ya, untuk mendoakannya. Ya, kemudian kita menyuruh dia untuk bersabar dalam menerima musibah yang menimpa dirinya dan keluarganya itu. Ya, jadi takziah adalah juga semakna dengan ini menghibur orang yang keluarga yang baru ditinggal mati oleh keluarga mereka, oleh saudara mereka. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang hal yang pernah kita jelaskan, bahwa di kuburan itu ada 3 hal. Ya, ketika seorang meninggal, ya, di kuburan itu ada yang namanya fitnatul qabri. Fitnatul qabr. Apa fitnatul qabr itu? Fitnatul qabr itu adalah su'alul malakain al-mayyita fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi. Ini sebagaimana didefinisikan oleh sebagian ulama tentang fitnatul qabr. Ujian dalam kuburan. Yaitu pertanyaan 2 malaikat, Munkar dan Nakir, terhadap si mayat. Ketika dia meninggal, dikubur, maka datang 2 malaikat. Mereka bertanya kepada si mayat tersebut. Pertanyaannya ada 3. Tentang siapa Robnya. Ya. Yang kedua, apa agamanya. Dan yang ketiga, siapa nabinya. Itu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya fitnatul qabri. Pertanyaan malaikat terhadap orang yang meninggal di dalam kuburnya. Yaitu 3 pertanyaan. Kemudian hal kedua yang ada dalam kuburan itu adalah azabul qabr. Azab kubur. Dan kita beriman tentang adanya azab kubur. Bagi yang berhak. Karena tidak semua orang meninggal itu diazab di kuburnya. Ya. Tapi mereka yang berhak, ya karena dosanya, ya karena kemaksiatannya, ya, dan yang lainnya, maka dia diazab dalam kuburnya. Dan ini pun ada kaitannya dengan pertanyaan. Ketika seorang ditanya dalam kuburnya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, apa agamamu,
Waman nabiyuka, siapa nabimu? Kalau dia bisa menjawab, maka selamatlah dia. Tetapi kalau tidak, ya diadab. Ya. Jadi yang kedua adalah adab kubur. Kemudian yang ketiga, yaitu naimul qabri. Kenikmatan-kenikmatan dalam kubur. Bagi orang-orang mukminin yang saleh, yang taat pada Allah Ta'ala. Ya, husnul khotimah, mati dan baik. Ya, ketika didatangi oleh malaikat, mereka menjawab apa yang ditanyakan oleh malaikat itu, maka mereka mendapatkan nikmat dalam kubur. Jadi ini tiga hal yang menjadi bagian dari akidah kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah para salafus soleh dan ulama-ulama besar kaum muslimin, ulama-ulama Ahlus Sunnah, tentang adanya fitnatul qabri, adanya azab kubur bagi yang berhak mendapat azab. Ya, kemudian yang ketiga adalah nikmatul qabri, kenikmatan di dalam kubur. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita, merahmati kita, dan melindungi kita dari azab kubur. Kemudian berikutnya bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita para malaikat ketika kita berdoa, apalagi di saat ada orang meninggal, kalau kita mengucapkan doa-doa yang baik, ya, itu diamini oleh para malaikat. Atau kalaupun seorang mungkin dia mengucapkan yang tidak baik, maka juga diamini oleh para malaikat. Oleh karena itu, Nabi SAW dalam hadis ini, beliau melarang kita dari mendoakan hal-hal yang jelek terhadap diri kita, terhadap keluarga kita. Karena para malaikat mengamini doa-doa kita. Oleh karena itu, doalah yang baik. Mohonlah pada Allah Ta'ala kebaikan bagi diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita. Ya, termasuk pada kaum muslimin. Kita doakan kebaikan untuk mereka. Ya, karena orang muslim saudara kita. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Persaudaraan yang hakiki hanya persaudaraan yang didasari oleh iman kepada Allah Ta'ala. Makanya orang-orang beriman, mereka selalu mendoakan saudara-saudara mereka yang, ya, baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup. Ini sifat kaum mukminin. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya kita mendoakan yang telah meninggal itu kecuali kebaikan. Ya, kita doakan dia, orang yang telah meninggal itu, dan doa yang baik. Jadi kebaikan untuk orang yang telah meninggal itu. Jangan mendoakan yang jelek. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dalam doa beliau di dalam hadis ini. Ya, beliau mendoakan Abu Salamah. Ya, dan mengatakan Allahumma gfirli Abi Salamah, ya Allah ampuni Abu Salamah, dan seterusnya. Beliau mendoakan yang baik. Kemudian beliau mendoakan tidak hanya untuk Abu Salamah, tapi juga untuk keluarga yang ditinggalnya. Ya, untuk keluarga yang ditinggalnya. Beliau mohon pada Allah Ta'ala agar Allah yang menjadi pengganti bagi Abu Salamah. Yani yang menjaga, yang melindungi, yang memelihara keluarga Abu Salamah. Dan Allah sebaik-baik penjaga, sebaik-baik pemelihara, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita bergantung hanya pada Allah, memohon hanya pada Allah, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya tauhid. Ini namanya akidah. Ya. Jangan terlalu berharap pada manusia. Bahkan jangan berharap pada manusia. Berharaplah pada Allah, Zat yang maha kaya. Ya. Yang maha kuasa. Yang menjawab dan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bergantung kepadanya. Dan jangan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun orangnya. Jangan kita menggantungkan diri kita kepada orang-orang soleh, apalagi yang telah meninggal, atau para wali yang telah meninggal. Jangan. Tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Zat yang maha hidup, yang tidak akan mati. Ya.
Makanya kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa? Bertawakal kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kamu kepada zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Ya. Jangan kepada manusia. Cukup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang ilmu dan mengajarkan ilmu kepada manusia dalam setiap kesempatan, dalam setiap momen-momen penting, ya, seperti kejadian kematian ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat beliau, ya, yang juga merupakan ajaran beliau kepada umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kalau ada hal-hal yang memang harus kita sampaikan dalam sebuah kejadian, pertemuan, atau sebuah momen yang penting, kita sampaikan, kita ajarkan ilmu ini, ya, kepada orang yang tidak mengetahuinya. Sebagaimana Nabi SAW, pada setiap kesempatan beliau selalu mengajarkan ilmu kepada para sahabat beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang Islam yang mengajarkan kepada kita atau menganjurkan kepada kita untuk selalu bersabar. Hidup ini adalah ujian yang berbagai macam ujian dalam kehidupan ini. Ketika Allah memberikan kita nikmat, itu pun ujian. Apakah kita bersyukur atau kita kufur kepada nikmat Allah? Kita diuji. Dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Sebagaimana Allah pun menguji hamba-hambanya dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hamba itu. Musibah, ya, cobaan, bencana. Ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah menguji apakah kita bersabar atau tidak. Ya. Jadi nikmat yang Allah berikan adalah ujian bagi seorang hamba. Apakah dia bersyukur atau tidak. Sebagaimana ketika Allah menguji seorang hamba dengan musibah dan hal-hal yang tidak menyenangkan, juga untuk Allah menguji apakah seorang hamba itu bersabar atau dia tidak bersabar. Maka alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman dan Islam. Nikmat tauhid. Ya, yang kita harus laksanakan. Ya, masalah tauhid, masalah akidah. Bagaimana perilaku kita kepada Allah Ta'ala setelah kita bertauhid pada Allah Azza wa Jalla. Ya, harus tahu. Jangan hanya teori. Jangan hanya teori, tapi hanya dipraktekkan dalam hidup ini. Kemudian bab yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Babu ma yuqal inda al-mayyiti wa ma yaquluhu man mata lahu mayyitun. Bab tentang ma yuqalu inda al-mayyit. Apa yang diucapkan ketika seorang berada di sisi orang yang meninggal. Wa ma yaquluhu man mata lahu mayyitun. Dan apa yang seyogyanya diucapkan oleh orang atau keluarga yang ditinggal mati oleh saudara mereka. Atau oleh keluarga mereka. Apa yang harus diucapkan? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartum al-marida awil mayyita." Apabila kalian hadir, kalian datang menjenguk orang yang sakit, atau kalian datang kepada orang yang meninggal, jadi kepada keluarga orang yang meninggal. Faqulu khairan.
maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Ya, berdoalah dengan kalimat-kalimat yang baik, doa-doa yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya para malaikat itu mengamini apa yang kalian ucapkan. Ya, maka kita dianjurkan untuk mendoakan yang baik bagi si mayat, juga untuk keluarga yang ditinggal mati oleh si mayat tersebut. Qalat, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, falamma mata Abu Salamah, maka ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqult, maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Salamah qad mat, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal. Qal, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersabda, quli, ucapkanlah, Allahumma gfirli walahu, ya Allah mohon, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah dia. Wa aqibni minhu uqbah hasanah, dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik atau dengan suatu kebaikan setelah ditinggal mati oleh beliau, oleh Abu Salamah. Faqultu, maka kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, fa'aqabanillahu man huwa khairun li minhu, maka Allah menggantikan untuk aku seseorang yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah wafatnya Abu Salamah dan selesai masa iddahnya, maka Nabi SAW menikahi Ummu Salamah. Makanya Ummu Salamah adalah salah satu ummul mukminin, ya, dari ummahatul mukminin. Hadis ini riwayat Imam Muslim, ya. Di dalam riwayat Abu Dawud, idza hadartum al-mayyita, ya, kalau kamu mendatangi orang yang telah meninggal, yaitu nasihat yang sepatutnya dinasihati kepada orang keluarga yang tinggal mati. Nah, hadis Ummu Salamah ini radhiyallahu anha menjelaskan kepada kita bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang ditinggal mati oleh keluarganya. Ya, baik itu suaminya, atau ayahnya, atau ibunya, atau anaknya, intinya kaum kerabatnya. Ya. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Mendoakan hal-hal yang baik untuk mereka. Atau untuk orang yang telah meninggal. Dan juga ucapan yang baik kepada keluarga yang ditinggal mati oleh orang yang meninggal tersebut. Kemudian hadis ini juga memberitahukan kepada kita tentang para malaikat mengamini doa orang yang hidup. Ya, para malaikat mengamini. Makanya kita dianjurkan mendoakan yang baik, jangan mendoakan yang buruk. Doakanlah yang baik karena diamini oleh para malaikat. Kemudian juga hadis ini menjelaskan tentang bolehnya memberitahukan seseorang telah meninggal. Sebagaimana Ummu Salamah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberitahukan, ya Rasulullah, inna Aba Salamata qad mata. Wahai Rasulullah, sungguhnya Abu Salamah telah meninggal. Jadi ini yang dianjurkan atau ini hal yang dibolehkan. Ya, jadi tidak ini termasuk yang tidak dilarang. Ketika kita memberitahukan saudara kita
Kalau ada kerabat kita meninggal, itu bukan hal yang dilarang. Nah, yang dilarang itu dengan cara-cara jahiliyah. Itu yang tidak dibenarkan. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kesabaran. Di saat seorang diuji oleh Allah Ta'ala dengan suatu musibah. Ya, apalagi musibah kematian. Kalau seorang sakit, masih mungkin insya Allah dia itu sembuh. Tapi kalau seorang ditinggal mati oleh saudaranya, atau ayahnya, atau ibunya, atau suaminya, atau istrinya, maka ini untuk selamanya orang itu pergi. Ya. Maka di sini memerlukan kesabaran. Nah, oleh karena itu, di antara adab-adab dalam takziah ketika kita mendatangi orang yang ditimpa kematian, kita nasihati mereka untuk selalu sabar. Bersabar dalam menerima musibah itu. Dan mengharapkan apa yang dijanjikan Allah di sisinya. Mengharapkan pahala. Dengan musibah tersebut semoga Allah memberikan pahala yang besar dan menggantikan musibah itu dengan yang lebih baik. Ya. Karena pada hakikatnya musibah itu adalah untuk mengurangi dosa seseorang atau mengangkat derajat seseorang. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita ya tentang keyakinan para sahabat radhiyallahu anhum ya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka betul-betul yakin kepada beliau. Mereka beriman kepada beliau. Mereka taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang dinasihati oleh beliau selalu dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka dari itu mentaati Nabi alaihissalam adalah jalan terbaik. Ya. Beliau adalah contoh bagi kita, qudwah bagi kita, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tiada yang lebih dari beliau dalam hal kebaikan. Oleh karena itu Nabi SAW dijadikan sebagai qudwah hasanah, uswah hasanah, contoh teladan yang terbaik bagi umat ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang salah satu harapan dari orang yang telah meninggal karena dia sudah terputus amalnya. Maka yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal itu salah satunya adalah doa. Doa orang yang masih hidup. Untuk orang yang telah meninggal. Apalagi anak yang soleh. Yang dia mendoakan orang tuanya. Teman yang baik mendoakan temannya. Ya. Itu yang bisa kita lakukan. Terhadap orang yang telah meninggal. Yaitu mendoakan mereka. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Kalau seorang anak Adam meninggal maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu. Sedekah atau amal jariah yang dia lakukan ketika dia hidup, diberikan kebaikan-kebaikan kepada manusia, kepada amal-amal kebaikan, berikan sedekah atau yang lainnya untuk berkesinambungan, sesuatu yang berkesinambungan. Orang yang bangun masjid, atau orang yang menolong seorang dalam bangun masjid, atau yang lainnya dari amal-amal kebaikan yang bisa dimanfaatkan untuk sesudah orang itu meninggal. Seorang yang menggali sumur, kemudian sumur diberikan kepada suatu masyarakat
untuk mereka minum dari air sumur itu. Mereka bisa bersuci. Maka selama sumur itu dipakai, orang yang telah meninggal itu tetap mendapatkan ganjaran. Karena ini termasuk sedekah jariyah. Itu yang bermanfaat. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Sesuatu yang masih dapat dimanfaatkan oleh seorang setelah dia meninggal adalah ilmu. Ilmu yang diajarkan pada manusia. Dari ilmu-ilmu yang bermanfaat diajarkan kepada manusia, maka dia mendapat ganjaran yang terus-menerus. Selama ilmu itu diamalkan oleh orang yang diajarkannya. Termasuk dalam hal ini misalnya guru-guru ngaji yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Mereka mendapatkan ganjaran selama murid-murid mereka mengaji, membaca Al-Quran. Maka mereka mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun mereka telah meninggal. Karena ini adalah ilmu yang bermanfaat. Seorang yang mengajarkan tata cara wudu, tata cara sholat, dan yang lainnya dari hal-hal yang bermanfaat. Selama orang itu mengamalkannya, maka dia mendapatkan pahala. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu waladun salihin yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan bagi orang yang telah meninggal. Dia meninggalkan anak yang soleh, anak yang taat. Ya, anak itu mendoakan orang tuanya, maka orang tuanya mendapatkan dari doa anak tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya wa anha, juga dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin tusibuhu musibatun, tidaklah seorang hamba dia terkena musibah, fayaqul, maka dia mengatakan, dia mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada Allah kami akan dikembalikan. Ya, misalnya seorang demikian, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikanlah aku ganjaran atas musibah yang menimpa diriku, wa akhluf li khairan minha, dan gantikanlah dari musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Illa akhbarahu Allah ta'ala fi musibatihi, illa ajarahu Allah ta'ala fi musibatihi, melainkan Allah akan memberikan ganjaran padanya dalam musibah tersebut. Wa akhlafa lahu khairan minha, dan Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik dari musibah itu. Qalat, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, falamma tuwfiya Abu Salamah, maka ketika Abu Salamah meninggal, qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berdoa, aku mengucapkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhlafallahu li khairan minhu, maka Allah menggantikan aku dengan seseorang yang lebih baik dari Abu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menikahi Ummu Salamah setelah wafatnya Abu Salamah. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, mukmin mukminah, apa yang seyogyanya dia lakukan
ketika dia ditimpa oleh musibah. Ya, ketika dia ditimpa oleh musibah. Kata beliau, "Ma min abdin." Tidaklah seorang hamba tusibuhu musibatun, yang dia ditimpa oleh suatu musibah. Lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sampai seterusnya, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya dan menggantikan dari musibah itu dengan sesuatu yang lebih baik baginya. Nah, ini bimbingan dari Nabi alaihissalam yang mengajarkan kepada kita agar kita ini bersikap menerima terhadap suatu ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya. Sebagai hamba Allah yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan. Ya. Maka hendaknya seorang mukmin dia bersabar menerima musibah yang menimpa dirinya. Salah satu bentuk kesabaran adalah dengan dia mengakui dalam ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Dan sesungguhnya kami hanya akan kembali kepada Allah. Ya. Ini menunjukkan ucapan seorang mukmin yang dia menerima musibah yang menimpa dirinya. Ya. Maka tatkala kita diuji dengan suatu ujian, hendaknya seorang selalu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini milik Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Ya. Sebagaimana orang yang meninggal, kita ditinggal mati oleh keluarga kita. Karena keluarga kita pun adalah milik Allah. Allah yang mengambilnya. Maka kewajiban kita adalah bersabar. Menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang bersabar dan menerima ujian yang Allah berikan kepadanya, Allah akan memberikan ganjaran berlipat ganda kepadanya. Dan juga akan diangkat derajatnya, diampuni dosanya. Subhanallah. Ya. Maka kalau seorang dapat musibah, sudahlah. Lisannya dikekang. Jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sepatutnya. Apalagi memaki-maki takdir. Mengata-ngatai takdir. Ini termasuk hal-hal yang dilarang. Seperti ucapkan kalimat yang diajarkan oleh Al-Quran. Yaitu mereka orang-orang yang idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang mukmin kalau diuji oleh Allah dengan satu ujian, ya, entah diambil apanya yang diambil oleh Allah Ta'ala, dari keluarganya atau hartanya, ya, atau yang lainnya, termasuk dalam hal ini misalnya terjadi banjir besar, banyak rumah misalnya tenggelam, hartanya habis, maka seorang mukmin itu dia meminta gantinya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa untuk menggantikan apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya seorang menggantungkan harapannya hanya pada Allah. Ketika dia terkena musibah, hendaknya dia mohon pada Allah. Mohon kesabaran, mohon ketabahan, ya. Mohon supaya digantikan dengan yang lebih baik dari apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menggantikan musibah seorang dengan yang lebih baik dari apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini menjelaskan kepada kita tentang
Bagaimana mereka para sahabat dahulu radhiyallahu anhum ajma'in. Ketaatan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengikuti betul apa yang dituntun oleh beliau. Yang diajarkan oleh beliau. Inilah manhaj sahabat. Ya. Para salafus soleh. Mereka adalah orang-orang mengikuti dalil. Tidak mengikuti hawa nafsu. Mengikuti dalil. Sam'an wa ta'atan. Mendengar dan menaati setiap apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ajaran-ajaran beliau alaihi salatu wassalam ya, sangat mencakup bagaimana sikap seorang ketika mendapat nikmat, bagaimana perilaku seorang ketika dia mendapat ujian. Semua telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal menjalaninya saja. Kemudian hadis yang berikutnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata waladul abdi, apabila anak seorang hamba Allah meninggal. Ada seorang hamba Allah, anaknya meninggal. Qala Allah Ta'ala li malaikatihi, maka Allah Ta'ala berkata kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi, kalian mencabut nyawa anak dari hambaku. Fayaquluna na'am, para malaikat mengatakan iya. Fayaqul, maka Allah Ta'ala berfirman, berkata kepada mereka para malaikat, qabattum thamrata fuadihi, kalian telah mengambil buah hatinya, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya. Fayaquluna na'am, maka mereka mengatakan iya. Fayaqul, maka Allah kemudian berkata, famadza qala abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku ketika kalian mencabut nyawa buah hatinya? Fayaqulun, mereka berkata, hamidaka wastarja'a, mereka memuji engkau ya Allah, dan mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini makna dari istarja'. Fayaqulullah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, ibnu li abdi baitan fil jannati, bangunlah untuk hambaku di surga sebuah istana. Sebuah istana. Wasammuhu baital hamdi, dan sebutkan nama istana itu istana pujian. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis yang baik derajatnya. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, hadis yang baru kita dengar ini hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini adalah juga sebagai hadis qudsi. Itu Allah bertanya kepada para malaikat, hadis ini hadis yang menjelaskan tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya yang mereka mencabut nyawa anak seorang hamba. Karena anak itu betul disebutkan dalam hadis ini. Anak itu ibarat buah hati. Ya, anak itu adalah buah hati. Karena apa? Orang tua itu dalam kehidupannya di dunia ini, dia akan memberikan segala-galanya untuk anaknya. Ini fitrah dan naluri yang ada pada manusia. Yang mana pada hakikatnya Allah lebih cinta dari
kepada seorang hamba daripada seorang ibu atau ayah mencintai anaknya. Jadi Allah menyebutkan dalam hadis ini bahwa anak itu buah hati orang tua. Namun ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Pada kesempatan yang baik ini yaitu tentang anak dan mendidik anak. Jangan semua kemauan anak itu diikuti. Jangan semua apa yang disukai anak itu diikuti. Dan kita tidak boleh memanjakan anak. Karena di antara anak itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan ini sebetulnya pembahasan yang panjang. Tapi secara ringkas. Allah menyebutkan tentang anak dalam Al-Quranul Karim. Ada 4 macam anak. 4 macam anak. Yang pertama anak itu sebagai zinatul hayatid dunia. Hiasan dalam kehidupan dunia ini. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim. Anak itu sebagai ujian bagi kedua orang tuanya. Ya. Anak sebagai ujian. Yang pertama sebagai hiasan. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak itu perhiasan dalam kehidupan dunia ini. Kemudian anak itu yang kedua sebagai fitnah. Ujian bagi orang tuanya. Ya. Yang ketiga, yang disebut dalam Al-Quranul Karim, anak sebagai musuh bagi kedua orang tuanya. Dan yang keempat, Allah menyebutkan anak sebagai qurrata a'yun. Penyejuk pandangan, penenang hati. Dan ini yang selalu kita mohon pada Allah Ta'ala dalam doa-doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari sisimu istri dan anak-anak sebagai penyejuk pandangan, penenang hati, dan jadikan anak kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini tentang 4 macam anak yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Nah, kualitas anak ini tergantung dari orang tuanya. Bagaimana dia mendidik anak itu? Bagaimana dia membina anak itu? Apakah anak jadikan sebagai hiasan saja? Jadi kebanggaan baginya? Ya. Ataukah kadang-kadang anak karena kurang pendidikan menjadi fitnah baginya? Ujian baginya, bahkan lebih dari itu menjadi musuh baginya. Sehingga dia melakukan yang haram karena anaknya. Dia korupsi karena anaknya, untuk menyenangkan anaknya. Ya, dia mencuri untuk menyenangkan anaknya. Ini berarti anak itu musuh baginya. Ataukah yang terakhir, dia mendidik anaknya sehingga menjadi qurratu a'yun bagi orang tuanya. Penyejuk pandangan, penenang hati. Sehingga kalau dia mati, meninggal, tenang hidupnya. Artinya tenang ketika mati. Karena yang ditinggalkannya adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Jadi kembali kepada bagaimana usaha, bagaimana orang tuanya. Ya. Nah, sila pentingnya pendidikan anak. Sila pentingnya pendidikan anak. Satu hal yang ingin saya sampaikan, bagi yang memanjakan anak, ya, sampai mengikuti anaknya apapun yang diminta oleh anaknya, sampai kadang-kadang naudzubillah dalam perbuatan dosa pun dia lakukan dosa karena anaknya, ya, karena anaknya. Ini supaya mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ma'arij,
surat yang ke-70 dari surat-surat Al-Quranul Karim. Ayat yang ke-11. Allah menjelaskan bagaimana manusia, apalagi orang-orang mujrim, orang-orang kafir, orang-orang penjahat, ya, ketika melihat, ya, azab di depan mata mereka. Melihat azab sudah berada depan mata mereka. Apa yang mereka inginkan? Kata Allah Ta'ala, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi'idzin bibani. Yang artinya, ketika mereka telah melihat azab itu, maka pada hari itu orang yang berdosa, orang mujrim yang berdosa ini, dia ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab, ya, dari azab yang dia melihat azab itu akan menimpanya. Dia ingin menebus dirinya. Yang pertama disebutkan apa? Dengan anak-anaknya. Jadi dia ingin untuk menebus dirinya dari azab Allah dengan mengorbankan anaknya. Ya. Jadi kalau di dunia orang tua itu terkadang luar biasa kepada anaknya, ya, menginginkan segala sesuatu untuk anaknya. Tetapi di akhirat, jika seorang melihat azab Allah akan menimpa dirinya, tebusan pertama yang diinginkan untuk menebus dirinya dari azab Allah adalah anak-anaknya. Sebelum yang lainnya. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi'idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhih. Yang kedua yang ingin untuk dijadikan tebusan agar dia selamat, dan istrinya dan saudaranya. Kemudian istrinya, kemudian saudaranya. Wa fasilatihi allati tu'wih, dan keluarga yang melindunginya ketika dia di dunia. Jadi ini sebuah peringatan, ya. Bahkan waman fil ardi jami'an thumma yunjih, dan dia ingin agar semua orang di dunia ini menjadi penebusnya, ya, kemudian dia diselamatkan dari azab Allah. Ini menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Makanya kepada anak itu jangan terlalu manja. Jangan semua keinginan anak itu diberikan, yang mana kita berdampak pada diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Anak yang di dunia begitu dicintai, ternyata nanti di akhirat, ya, dia inginkan anak menjadi penebus dosa, penebus azab baginya. Na'udzubillah. Jadi ikhwani fillah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wa hadis Ummu Salamah ini yang menjelaskan kepada kita tentang hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, tentang anak itu sebagai buah hati seseorang. Jadi anak disebutkan buah hati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Nah, orang yang diuji oleh Allah taala dengan ujian, anaknya dipanggil oleh Allah, kemudian dia menerima dengan baik, dia sabar dan tabah. Ketika anaknya meninggal, dia pasrahkan kepada Allah, dia kembalikan segala urusan kepada Allah, maka ganjarannya adalah akan dibangun untuknya di surga istana pujian. Ya, istana pujian. Kemudian Allah berikan kepada orang yang sabar tersebut. Nah, dengan demikian bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka sabar dalam menerima ujian, apalagi ditinggal mati oleh anak mereka yang menjadi buah hati mereka. Ini pahala ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ya tentu setiap orang yang namanya orang tua, dia mengharapkan kebaikan bagi anaknya. Dia mengharapkan anaknya umur panjang, anaknya sehat walafiat, anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Namun terkadang dan hikmah Allah Ta'ala, Allah mengambil salah satu atau dua orang dari anaknya, atau lebih atau kurang dari itu, ya, untuk menguji hamba itu dan untuk memberikan ganjaran kepada hamba tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur orang-orang yang ditinggal mati oleh anaknya. Allah menghibur karena di sini, ya, berita dari Nabi SAW ini merupakan hiburan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang ditinggal mati oleh anaknya. Jadi rahmat Allah, menunjukkan rahmat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian kita dianjurkan juga seorang yang ditinggal mati oleh anaknya atau terkena musibah, hendaknya dia itu ridho dengan apa yang Allah uji terhadap dirinya. Maka di sini ada sebutan dia memuji Allah dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagian ulama mengatakan memuji di sini artinya dia ridho dengan apa yang diputuskan oleh Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, beliau menyebutkan sikap manusia dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 4 macam golongan manusia. Golongan pertama, orang yang ditimpa musibah dan dia murka kepada musibah itu. Dia tidak ridho dengan musibah itu. Bahkan dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang menunjukkan caciannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena dia murka kepada ujian Allah ini, maka dia akan mendapat murka Allah. As-sakhatu bis-sakhati. Jadi orang yang murka, yang marah dengan ketetapan Allah, ini Allah pun akan murka kepada orang tersebut. Dan ini yang paling jelek. Yang kedua, ada orang ketika dia diuji oleh Allah Ta'ala, dan satu ujian, dia itu berat menerimanya. Tetapi dia menahan dirinya dengan bersabar. Ini derajat peringkat kedua. Ini selamat insya Allah. Ketika dia mendapat ujian, sebetulnya hatinya tidak ini menolak, tapi dia bersabar. Sudahlah, karena ini ketentuan Allah, ya aku harus sabar. Ini tingkatan sabar. Yang pertama tadi adalah sakhot. Ya, sakhotun. Dia murka pada takdir Allah. Maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dia bersabar. Nah, ini dapat pahala orang yang bersabar itu. Walaupun hatinya berat. Tapi dia, ini sudah ketentuan Allah. Maka dia menerima. Yang ketiga, lebih dari itu adalah ridho. Ketika dia diuji oleh Allah dengan ujian, musibah yang menimpa dirinya, dia ridho dengan putusan Allah. Lapang dadanya. Dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang keempat adalah, dan yang paling tinggi, ketika dia diuji oleh Allah Ta'ala, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yakin di balik ujian ini, ya akan ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada ujian tersebut. Maka dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 4 tingkatan manusia atau sikap manusia dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murka akan dibalas dengan murka Allah. Sabar akan diberikan ganjaran. Yang ketiga, yang lebih tinggi dari itu ridho. Maka dia mendapat ridho Allah. Yang keempat adalah dia memuji Allah Ta'ala. Maka tentu dia mendapat derajat yang paling tinggi. Dan ini adalah derajat para anbiya, para rasul. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang soleh. Bagaimana Nabi SAW ketika beliau ditanya tatkala tertimpa musibah.
Bagaimana keadaanmu wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, alhamdulillah ala kulli hal. Aku senantiasa memuji Allah dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Ini derajat yang paling tinggi bagi seorang hamba. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis ini sangat mendidik kita, ya, dan merupakan berita gembira bagi orang-orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan musibah ini. Untuk mereka tetap bersabar, ya, dan pasti akan digantikan dengan Allah yang lebih baik. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang balasan bagi orang yang dia selalu memuji Allah dalam setiap keadaan, dan dia bersabar terhadap ujian Allah pada dirinya, dan kesabaran yang penuh akan digantikan oleh Allah Ta'ala dengan surga, yaitu istana yang dibangun oleh Allah Ta'ala di surga baginya, dan disebut dengan Baitul Hamdi. Jadi istana pujian, karena orang itu memuji Allah Ta'ala dan ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka dibalas dengan istana tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, mali abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannata. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Allah Ta'ala berfirman bahwasanya tidak ada balasan bagi hambaku yang mukmin tatkala aku mengambil, yakni aku mencabut nyawa salah satu dari kekasihnya di dunia ini, tidak kemudian dia menerima dengan sabar dan tabah, dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah, maka tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ini keutamaan orang yang bersabar dalam menerima ujian berupa kematian salah seorang dari orang-orang yang dicintainya di dunia ini. Entah ayahnya atau ibunya atau suaminya atau istrinya atau anaknya atau teman dekatnya yang dia cinta karena Allah pada mereka. Kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala, lalu dia pasrahkan itu semua pada Allah. Dia mengharapkan ganjaran di sisi Allah, maka tidak ada balasan bagi orang seperti ini kecuali surga. Jadi di sini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bersabar ketika seorang diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian, musibah, kematian, orang-orang yang dicintainya di dunia ini. Dia tetap tabah, pasrahkan pada Allah Ta'ala, maka Allah membalas baginya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, wa an Usama bin Zaid radhiyallahu anhu qala, dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma beliau berkata, arsalat ihda banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha aw ibnan fil mauti. Faqala lirrasuli irji ilaiha fa akhbirha anna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir wal tahtasib. Dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma beliau menceritakan bahwa salah satu dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan para ulama itu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang anaknya meninggal. Ya. Maka si putri Nabi SAW ini mengutus seseorang
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil beliau dan memberitahukan beliau bahwa anaknya telah meninggal. Yani cucu Rasulullah SAW. Maka pergilah orang itu, utusan itu kepada Nabi SAW, ya, memberitahukan bahwa salah seorang anak dari putri beliau meninggal. Faqala li Rasul. Maka Rasulullah SAW berkata kepada utusan tadi, utusan yang datang memberitahukan, irji ilaiha, kembalilah engkau kepadanya, ini kepada putri beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada Zainab. Fa'akhbirha, beritahukan kepadanya, ya, anna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta, bahwasanya hanya milik Allah apa yang dia ambil dan apa yang dia berikan. Jadi semua yang Allah ambil dan Allah berikan itu milik Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah itu sudah ada ketentuannya. Ketentuan waktunya. Famurha, perintahkan kepada beliau, ini kepada putri beliau, perintahkan dia untuk faltasbir wal tahtasib. Hendaknya dia bersabar dan hendaknya dia mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini juga adalah merupakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ketika diuji oleh Allah taala dengan suatu ujian, Allah mengambil orang-orang yang kita cintai, ya, hendaknya kita itu bersabar dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dari hadis ini. Musibah ujian adalah dari Allah Azza wa Jalla, dan musibah kematian itu berat. Ya. Seorang ditinggal mati oleh orang yang dicintainya. Ini tidak gampang. Makanya disebutkan dalam hadis di sini tadi tentang balasan yang besar di sisi Allah Ta'ala bagi orang yang bersabar dalam menerima ujian tersebut. Balasannya besar. Ya. Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Istana. Allah berikan dia di surga. Nah, inilah seyogyanya sikap seorang mukmin ketika diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian kematian atau ujian-ujian yang lainnya, bersabar dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar TV Roja dan Radio Roja dimanapun Anda berada, itulah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Aqulu qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak bin Mu'alim hafizahullah ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, untuk berikutnya kita akan angkat satu pertanyaan di kesempatan pagi hari ini, dan mohon maaf di kesempatan pagi ini kita hanya bisa mengangkat satu pertanyaan. Kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Sulawesi Selatan. Pertanyaannya, Ustadz, apakah orang yang meninggal wajib hukumnya dibuatkan pesta, Ustadz, dan dibacakan Al-Quran sampai selesai? Karena semua ini masih kental di daerah saya. Mohon penjelasannya, Ustadz. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Tentang orang yang meninggal di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu banyak sahabat beliau yang meninggal. Ya. Tetapi tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan kalau ada orang meninggal dibikin acara, ya, kemudian dibacakan Al-Quran,
30 juz sampai selesai. Semua itu tidak ada riwayat satupun dari Nabi SAW. Nah oleh karena itu, kalau kita ditinggal mati oleh keluarga kita, apa yang kita lakukan? Kita lakukan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yaitu pelaksanaan jenazah dengan baik, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian dikuburkan. Sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kemudian orang meninggal itu didoakan. Orang yang meninggal itu didoakan. Itu yang menjadi tuntunan dari Nabi SAW kepada kita. Adapun membuat sesuatu, makan-makan dan sebagainya, itu bukan dari tuntunan dan ajaran Rasulullah SAW. Kalau seorang misalnya ada anaknya atau kerabatnya ingin memberikan sedekah untuk orang meninggal itu, ya mungkin bisa saja. Mereka membelikan beras misalnya, ya, kemudian diberikan kepada orang-orang yang fuqara masakin, dengan niat ini ganjarannya kepada orang yang meninggal tersebut. Ya. Karena sedekah pun yang diberikan oleh anak untuk orang tuanya, yaitu tersampaikan. Pahala ganjarannya tersampaikan. Ya. Adapun membaca Al-Quranul Karim, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri, yang mana beliau adalah madhab beliau itu madhab yang menjadi pegangan kaum muslimin, beliau menyebutkan tentang tidak sampainya bacaan Al-Quran pada orang telah meninggal. Ini madhab Imam Syafi'i. Walaupun masalah ini ada khilaf di antara ulama. Ya, banyak ulama mengatakan sampai kepada orang meninggal. Dan perlu diketahui bahwasanya Al-Quranul Karim itu adalah kitab untuk kita jadikan pegangan dalam hidup kita. Yang kita baca dan kita amalkan. Kita pahami. Itu manfaat dari Al-Quranul Karim. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk tersebut. Itu Al-Quran. Jangan kita menunggu ada orang meninggal baru baca Al-Quran. Kalau tidak meninggal tidak baca Al-Quran, ya salah besar. Ya. Ini satu kekeliruan yang amat besar. Makanya dari itu Al-Quran dibaca waktu hidup. Ketika kita hidup kita baca Al-Quran itu. Kita pahami Al-Quran itu. Kita amalkan Al-Quran. Jangan menunggu ada orang meninggal baru baca Quran. Ya salah. Ya. Karena Al-Quran adalah kitab hidayah. Kitab petunjuk. Makanya di zaman Nabi SAW tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan kalau ada sahabat meninggal kemudian mereka kumpul para sahabat untuk baca Quran, satu Quran kemudian selesai. Ya, itu tidak pernah dicontohkan. Pada itu yang terpenting adalah doa. Apalagi doa sang anak untuk orang tuanya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan hadis-hadis tadi. Ya, yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal, salah satunya adalah doa anaknya untuk orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tafadhol Ustaz untuk penutup di kesempatan kajian kita di pagi hari ini. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimahumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Pembahasan seperti yang disampaikan tadi tentang kematian dan lain sebagainya, mudah-mudahan menjadi pelajaran betul bagi kita agar seorang hamba selalu dan senantiasa ya mempersiapkan dirinya untuk suatu hari yang mana dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meninggalkan dunia ini. Dan apa yang kita siapkan dan persiapkan untuk diri kita untuk sesudah kematian. Maka mudah-mudahan pelajaran-pelajaran yang kita bacakan tadi, yang kita bahas tadi, ini menambah iman kita dan menambah kekuatan kita dan memberikan dan sebagai pendorong bagi kita untuk terus meningkatkan amal-amal kebaikan kita dan amal-amal soleh kita agar kita dimatikan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Mati yang baik. Ya, mati yang baik, mati dalam keadaan
baik sehingga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Jazakumullah khairan. Kami haturkan jazakumullah khairan kepada semua para pemirsa. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.